Innal ladzina taqaw, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, kalau dia dapat sentuhan dari setan, dapat godaan setan, dia langsung ingat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله في حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang tercurah kepada kita. Terutama sekali taufik dan hidayah, yaitu kita bisa dapat masih menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga nikmat bagaimana kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dilipat gandakan kebaikan dan pahala di bulan ini. Alhamdulillah wa syukrillah, dan kita saat ini sudah berada di hari ke-19 ya. Nanti insya Allah kita akan memasuki istilahnya kalau suatu kompetisi ke babak final ya. Babak di mana banyak ya, di antara para peserta yang gugur di sana, tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana di babak terakhir itu ditingkatkan kembali ibadahnya, bahkan dilipat gandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ajwadan nas, adalah orang yang paling dermawan ya. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebihkan lagi di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan pada saat 10 terakhir ditingkatkan lagi seperti itu, sampai Rasulullah SAW katakan, idza dakhala Rasulullah SAW ya al-ashr al-awakhir syaddal mi'zar, dikencangkan ikat pinggangnya. Artinya maksudnya menunjukkan lebih giat lagi ya, kayak orang kalau mau lari mau apa gitu ya, kalau apa ya kayaknya kurang kencang dikencangkan lagi ya. Setiap orang mau bekerja ya, kalau mau bekerja dengan sungguh-sungguh dipersiapkan dengan benar. Itu Rasulullah SAW seperti itu. Wa ayqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya untuk sama-sama ikut beribadah ya, di bulan-bulan terakhir, karena di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita bisa menteladani, mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian,
Pada kesempatan kali ini ya, kita tidak membahas topik-topik yang biasa saya bahas berurutan seperti itu, tapi berhubung kita berada di bulan Ramadan, kita akan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana diwajibkan bagi kita berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga ya, ayat sebelumnya, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya dari puasa ini Allah Subhanahu wa taala terangkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ibadah puasa ini dan juga bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan bagi diri kita, agar supaya selama satu bulan ini benar-benar kita terdidik, kita rohani kita tergembleng, sehingga kita keluar dari Ramadan ini kita akan mendapatkan predikat sebagai seorang yang muttaqin. Jadi selama sebulan ya, kita digembleng, dididik ini ya, rohani kita. Jadi banyak para penceramah, para ulama menerangkan tentang bagaimana keutamaan Lailatul Qadar, bagaimana pahalanya orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu ya, diterangkan. Memang itu adalah merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang umurnya enggak begitu panjang, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, yaitu dia bisa beribadah ya, yang pahalanya lebih dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu ya, lebih dari 83 tahun. Bahkan khairun, kata di sini Allah sebutkan bukan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ya, seorang yang umurnya pendek tapi dia dapat kemuliaan ibadah di malam ini, dia seperti seorang yang beribadah selama 83 tahun. Ini kan karunia yang besar ya. Jadi walaupun pendek umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tapi ya, kalau dia beribadah seperti ini, dia menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya ya, malamnya dia lakukan qiyamul lail, maka insyaallah dia dapatkan itu. Dan banyak orang yang mengatakan kapan itu terjadinya ya, terjadinya Lailatul Qadar, apakah di malam terakhir ya, ada yang disebutkan lagi terutama di malam-malam ganjil seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak terangkan kapan itu terjadinya, karena ya, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini tergembleng selama 1 bulan, bukan 1 hari ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kapan terjadinya Lailatul Qadar? Itu agar supaya kita dari malam pertama sampai malam terakhir berusaha terus beribadah. Ya. Kalau kita beribadah dari malam ya, dari hari yang pertama ya, juga malamnya dari malam yang pertama bulan Ramadan sampai terakhir, dapat gak kita Lailatul Qadar?
dapat ya. Jadi jangan hanya ntar nih malam saya mau cari di malam ganjil aja, di malam yang lain dia nggak berusaha beribadah seperti itu, maka ya belum tentu seperti itu ya. Walaupun ya dianjurkan ada hadis yang menyatakan iltamisuha fil ashril awakhir, carilah di malam-malam terakhir. Ini bukan berarti hanya di malam terakhir, ini adalah bagian dari anjuran Rasulullah, motivasi Rasulullah, seperti juga yang dicontohkan. Biasanya dalam puasa itu di 10 terakhir orang itu sudah pada lemah. Jadi oleh karena itu Rasulullah berikan motivasi agar supaya semangatnya lebih kuat lagi ya, sebab ya, jangan sampai dia luput daripada kebaikan bulan Ramadan ini. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tujuan daripada Ramadan tadi sebagai bulan pendidikan, yaitu sebagaimana kalau guru mengajar di sekolah, ketika mengajar biasanya dia harus buat itu ya, apa itu biasanya RPP gitu ya, rencana pendidikan yang mau diajarkan apa, kemudian kompetensi dasarnya atau KD-nya apa ya, yang akan dicapai itu apa ya. Jadi diuraikan dulu, disiapkan supaya dalam mengajarnya ini tidak simpang siur ke sana kemari, sehingga anak didiknya ya nggak ketahuan dapatnya apa gitu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan, tentang bagaimana kewajiban bulan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala pun terangkan targetnya. Targetnya yang akan dicapai adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalau seorang berlari ya, ibarat lari maraton yang panjang begitu, yang jaraknya jauh ya, terkadang 40 km seperti itu. Hanya kita dikasih tahu aja, kalian lari ini kalian akan dapat hadiah seperti itu ya. Seperti orang puasa, kalian puasa ini pahalanya besar seperti ini, akan dapat pahala ya, dilipat gandakan pahalanya ya. Pahalanya seperti mengerjakan pahala amalan sunnah, seperti mengerjakan amalan wajib, seperti itu. Ini hanya motivasi ya, motivasi supaya semangatnya tinggi. Tapi kalau nggak ditentukan ya, dalam maraton ini misalnya nggak ditentukan arahnya, tidak ditentukan kemana tujuannya, ya dia lari semangat tapi akhirnya nggak sampai tujuannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 183 itu Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan ini target untuk puasanya ya, finishnya di mana gitu. Ditentukan targetnya yaitu la'allakum tattaqun. Ya, jadi kalau hanya diberikan semangat, spirit, iya lari sekencang-kencangnya tapi nggak taunya sampainya kemana. Padahal finishnya misalnya di Bogor, dia lari sekencang-kencangnya nggak taunya sampainya Sukabumi atau mana, seperti itu. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ini Allah tentukan targetnya, yaitu la'allakum tattaqun. Kemudian tahapan-tahapan apa sih itu yang supaya menjadi la'allakum tattaqun ya, seperti apa sih itu orang ya, orang yang bertakwa itu ya, sehingga dalam sebulan ini dia berlatih terus, digembleng terus untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang akan kita baca nanti. Jadi bukannya saja ditentukan targetnya, tapi apa yang harus kita latih, apa yang harus digembleng selama di bulan puasa ini ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan
yaitu dalam surah Al-Baqarah 177 dan juga nanti surah, insyaallah waktunya cukup ya, surah Al-Imran 133, 34, 35 dan sampai 36. Untuk itu mari kita baca dulu dengan membaca Ummul Kitab terlebih dahulu. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati-hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kita lanjut ke Al-Imran 133 halaman ini 67 ya. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin. Inilah dua ayat ini dan ditambah lagi sebenarnya ada ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah ya, sebagai keterangan dari al-muttaqun tersebut. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Seperti apa? Sering kita kalau di hari Jumat ya penceramah atau khatib selalu menerangkan apa itu takwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, arti menjalankan perintah Allah
Allah dan menjauhkan larangannya. Ya, ini definisi yang diterangkan oleh para ulama. Ya, terkadang definisi ini terlalu luas, jangkauannya apa? Seperti apa itu orang yang bertakwa? Apakah orang yang bertakwa itu kalau dia sudah pakai pakaian seperti ini? Ya, bisa iya, bisa tidak. Ya. Apakah orang yang bertakwa itu hanya misalnya di masjid saja? Ya, bisa iya, bisa tidak, seperti itu. Tapi yang jelas, siapa orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan ciri-cirinya. Ya, Al-Quran ini semuanya jelas. Ya, Al-Quran ini jelas. Ya, karena ini penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hamba-hambanya. Di ayat 177 dalam surah Al-Baqarah ini diawali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang disebut albir, bukanlah yang disebut kebaikan, an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, kalian menghadapkan wajah kalian ke arah dan barat dan timur. Qibala al-masyriq ke arah timur, wal maghrib dan barat. Yang disebut kebaikan itu bukan arti menghadap barat dan timur atau barat, utara, selatan, bukan. Ini ayat ini, ya, asbabun nuzulnya yaitu bercerita tentang tahwilul qiblah. Ya, ketika kiblat dirubah, yang asalnya menghadap Baitul Maqdis di Palestina, ya, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi menghadap Ka'bah, Baitullah. Ya. Masih di Mekah, Rasulullah SAW, ya, kalau sholat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, ya, menghadap ke Palestina, Baitul Maqdis. Ya, tapi setelah hijrah ke Madinah, ya, di mana di Madinah banyak orang-orang Yahudi, ya, Rasulullah masih sekitar 16 bulan kalau nggak salah, ada yang bilang 6 bulan seperti itu, di Madinah masih menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah sering gelisah, ya, sering melihat ke langit, ya, memohon agar supaya, ya, cuman nggak diungkapin, ya, pengen gitu kiblat ini menghadapnya ke Ka'bah. Sebab Rasulullah walaupun menghadap ke Palestina waktu di Mekah, karena letak artinya Madinah itu, ya, dengan Palestina, ya, letaknya gini, Madinah, Mekah, Madinah, Palestina, ya, kalau secara lokasi, ya, ini Mekah berarti, kemudian tengah-tengah adalah Madinah, di ujung sana Palestina. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, Rasulullah diperintahkan menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ya, Rasulullah masih bisa menghadap ke sana. Ya, Rasulullah bisa juga menghadap Ka'bah. Ya, ini Ka'bah ketika salat, misalnya, ya, Rasulullah di sini, kan salat di sebelah sini, ngadepnya ke Ka'bah, ngadepnya juga ke Palestina. Masih memungkinkan begitu, ya. Kalau, ya, tetap, tapi arahnya menghadapnya ke Ka'bah. Kalau misalnya Rasulullah lagi bukan di rumah, misalnya bukan lagi di Masjidil Haram, ya, tetap arahnya ke Palestina, seperti itu, ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika Rasulullah sudah hijrah, di mana Madinah kan letaknya di tengah sini, ya, nggak bisa lagi Rasulullah hanya menghadap ke Masjidil Aqsa, kan, ya, berarti membelakangi Ka'bah, karena Ka'bah adanya di Mekah sebelah sini, kan, Madinah di sini. Nah, pada saat itu Rasulullah gelisah, yaitu, tapi Rasulullah nggak protes, tetap jalankan, ya, perintah Allah. Ya, walaupun belum ada perintah Allah, ini adalah syar'u man qablana, syariat, ya, Nabi sebelumnya, menghadapnya ke Masjidil Aqsa.
Ketika ya Allah tahu kegelisahan nabinya, ya belum meminta langsung Allah Subhanahu wa taala ya penuhi keinginan Rasulullah SAW. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah melihat bagaimana bolak-balik wajahmu menengadah ke langit, ya karena gelisah tadi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan engkau, hadapkan engkau ke kiblat yang kamu ridha. Jadi Rasulullah SAW dia belum minta, Allah berikan apa yang Rasulullah ya yang ridha, ya Rasulullah ridha. Sama seperti nanti pun wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rasulullah belum minta, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, ya seperti itu. Jadi maka dialihkanlah kiblat itu ke arah Masjidil Haram, ya ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram di mana saja kalian berada. Fawallu wujuhakum syatra, hadapkan wajah kalian ke arah tersebut. Nah, ketika berubah kiblat, dan ini kan udah di Madinah, ada ahlul kitab di sana. Orang-orang Yahudi terus mencemooh, ya. Lihat kaum muslimin, ya mereka ingin membuat kaum muslimin jadi ragu terhadap agamanya, ya begitu mereka, ya. Dia bilang, lihat tuh kaum muslimin pelin-pelan. Ya, ketika di Mekah sebelumnya dan juga di Madinah awalnya mereka menghadap ke Masjidil Aqsa sama seperti kita. Tapi kok sekarang dirubah, ya. Kalau misalnya yang benar adalah yang dulu ke Masjidil Aqsa, kenapa harus dirubah, ya? Kalau yang benar yang sekarang ini menghadap kiblat, berarti sholat mereka sia-sia dong selama ini, gitu. Jadi dibuat tasykik, ya, dibikin ragu umat Islam ini. Tapi Allah kemudian turunkan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan yang disebut kebaikan bukan dengan hanya menghadapkan wajah kalian itu ke barat atau ke timur. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, kebaktian itu adalah man amana billah. Nah, ini mulai Allah terangkan di sini, ya, tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang disebut kebaikan adalah man amana billah, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada yaumil akhir, hari akhirat, wal malaika, beriman kepada malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab Al-Quran, wan nabiyyin, dan beriman kepada seluruh nabi, ya. Ini yang biasa kita sebut rukun iman. Ini yang kita harus beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab ini kan seperti itu. Ini yang pertama. Ini adalah landasan yang ada di dalam hati kita, yang harus ada di dalam hati. Yang Rasulullah katakan, al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati. Tapi bukan hanya percaya saja, bukan hanya yakin di dalam hati saja, tapi wasaddaqahul amal, harus dibuktikan dengan amal, perbuatan. Oleh karena itu ayat ini belum habis, ya. Di samping keimanan tadi di dalam hati, keyakinan yang begitu kuat tentang Allah, ya, yang esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya yaumul akhir, hari akhirat nanti, hari pembalasan, di mana di sana akan ada pengadilan, ada yaumul hisab, ada surga, ada neraka. Sebagai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan kita di dunia ini, juga ada kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Al-Qur'an, kita beriman kepada para nabi, ya. Artinya tidak dibeda-bedakan antara, ya, beriman satu nabi yang lain tidak, seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Mereka
yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mereka beriman kepada Nabi Musa, ya, beriman Nabi Isa, tapi kepada Nabi Muhammad mereka tidak beriman. Berbeda dengan kita beriman kepada seluruh nabi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak beda-bedakan baina ahadim min rusulih, di antara salah satu di antara rasul-rasul Allah. Semuanya kita imani. Artinya kita percaya bahwasanya para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran adalah utusan-utusan Allah yang membawa misi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ini, setelah keimanan yang ada dalam hati dibuktikan dengan apa? Ya, langsung di sini yang Allah sebutkan, ya, ciri daripada orang yang bertakwa ini disebutkan bagaimana, ya, hubungannya dengan manusia. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan hartanya ala hubbihi, ya, padahal hartanya itu begitu ia cintai, atau dimaknai ala hubbihi di sini dia berikan hartanya dengan kerelaan hatinya. Bukan suatu kewajiban, ya, karena kalau harta yang dikeluarkan, harta yang wajib dikeluarkan itu zakat, kan? Zakat ada lagi nanti disebutkan, ya, di sebelum akhir ayat ini disebutkan zakat. Kalau ini bukan zakat, jadi diberikan harta, ya, menurut kerelaan hatinya, ala hubbihi, dengan kecintaannya sendiri. Kepada siapa diberikan? Zawil qurba, kepada kerabatnya, ya, orang-orang terdekat dari dirinya, ya. Itu yang harus pertama perhatikan. Kerabat paling dekat adalah, ya, apakah itu, ya, orang tuanya, ya, kakeknya, pamannya, sepupunya, ya, atau ke bawah, ya, cucunya, anaknya, itu diberikan, ya, misalnya. Karena sedekah, kata Nabi, kepada kerabat itu memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ini, ya, didahulukan seperti itu. Zawil qurba di sini, al qurba ada dua makna dalam Al-Qur'an. Zawil qurba ini ada dua makna. Ya, makna yang pertama adalah kerabat kita masing-masing, al-qurba itu, ya. Yang kedua adalah kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu di sini disebutkan zawil qurba adalah orang yang mendapatkan, ya, harta, ya, ala hubbihi, ya, berdasarkan sukarela. Bukan zakat. Oleh karena itu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cucunya itu, ya, mereka tidak menerima zakat, tapi terimanya apa? Nah ini, ya, sedekah tatawu, artinya hadiah atau harta yang diberikan berdasarkan kerelaan. Kalau zakat, keluarga Nabi nggak terima seperti itu. Jadi waktu saya seminar di Pujan, ada yang nanya, gimana itu kalau keluarga Nabi? Kalau keluarga Nabi, ya, jangan dari zakat, dari infak kamu berikan, ya, sebab ini wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, diberikan kepada dzawil qurba. Ini bukan zakat ini, ya, bukan zakat. Kalau zakat artinya harta yang tertentu dikeluarkan pada waktu tertentu dengan kadar tertentu dan diberikan kepada, golongan tertentu dan tidak masuk di sana, ya, keluarga Nabi. Oleh karena itu di sini zawil qurba memiliki dua makna di sini. Imma kerabat Rasul, imma adalah kerabat kita sendiri, ya, seperti itu. Wal yatama diberikan kepada anak-anak yatim. Lihat, anak yatim juga dia, kalau kita baca al-asnafus tsamaniyah, 8 golongan yang wajib menerima zakat, anak yatim nggak dapat dia. Dari harta zakat anak yatim tidak dapat, ya, kalau dilihat dari keyatimannya. Sebab enggak semua anak yatim itu fakir atau miskin, ya. Ada orang anak yatim karena ayah
ayahnya konglomerat, dia kaya, ya dapat, ayahnya meninggal kan, ya dia dapat harta dari ayahnya, ya. Oleh karena itu, tapi kita sekarang banyak berikan anak yatim, kebanyakan kita ini ya anak yatim, di samping dia yatim, dia juga fakir. Ya, boleh nggak diberikan dari harta zakat? Ya boleh, tapi bukan dengan atas nama ya keyatimannya, tapi kefakirannya. Kalau kepada keyatimannya ya kalau kita berikan ya bukan saja zakat, tapi dari itu tadi al-mal ala hubbi, ya. Jadi harta secara sukarela kita berikan kepada mereka, ya. Kalau dia sudah yatim juga, fakir juga, dia bukan saja dapat dari harta zakat, tapi juga dari harta non zakat juga sebagai infak kita harus berikan kepada mereka, ya, karena mereka adalah termasuk orang-orang yang lemah. Wal masakin, ya. Kemudian orang-orang miskin, wabnas sabil, ya, anak-anak jalanan atau para perantau, musafir yang kehabisan bekal, ya. Walaupun dia sebenarnya kalau di negerinya dia punya harta kaya, tapi karena di perjalanan dia nggak punya, ya ditolong, boleh dia mendapatkan pertolongan ini, ya, seperti itu. Biasanya masjid menjadi tumpuan orang musafir kan. Oleh karena itu masjid kalau hanya fungsinya hanya memperbaiki masjid, ya, dihias, tapi fungsi sosialnya tidak berjalan, ini bukan masjid yang sebenarnya yang diharapkan, ya. Masjid adalah suatu tempat di mana berkumpulnya kaum muslimin, di mana dulu para kaum muslimin mengadukan masalahnya, mengeluhkan, semuanya ada di masjid, sampai ya membahas taktik perang pun di masjid dulu, ya, seperti itu. Jadi terkadang sekarang masjid hanya buat ibadah saja, ya, seperti itu. Tapi fungsinya harus fungsi sosial, ya, harus seperti itu. Wasailin, dan juga ya orang-orang yang meminta, ya, karena butuh. Ini biasanya as-sailin kalau dalam zakat itu disebut al-fuqara, ya, kalau dalam asnafus tsamaniyah disebut al-fuqara. Kalau al-masakin itu artinya orang fakir tapi nggak minta-minta, ya. Bedanya dengan fakir dengan miskin, ya, menurut definisi Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, apa bedanya orang fakir dan miskin? Kadang-kadang kita kalau baca kitab fikih, perbedaannya kalau fakir itu orang yang miskin, arti orang yang nggak punya tapi dapat penghasilannya cuman misalnya butuhnya 100.000 cuman dapat 20.000, seperti itu. Tapi kalau miskin katanya kalau butuhnya 100.000 cuman dapat 50-60.000 atau 70.000, seperti itu, tetap nggak memenuhi kebutuhannya. Kalau definisi Al-Quran nggak seperti itu, dan juga hadis Nabi. Definisi fakir adalah orang yang butuh tapi dia minta-minta. Kita suka lihat di jalanan kan, itu namanya fakir. Tapi kalau miskin sama, butuh juga, tapi dia menjaga kehormatan, nggak minta-minta. Ini miskin, dan lebih banyak yang miskin disebutkan dalam Al-Quran daripada fakir. Ya, sebenarnya yang harus lebih diperhatikan yang ini, orang yang sudah menjaga kehormatan, dia butuh, tapi dia malu minta-minta. Kadang-kadang guru-guru ngaji seperti itu, ya, dia meluangkan, menghabiskan waktunya untuk ngajar, tapi dia minta-minta enggak kan? Tapi dia butuh enggak? Butuh, ya. Kadang-kadang orang nyangka, guru ngaji itu dia kaya kali, orang dia nggak pakai kerja tuh, dia ngajar doang gitu kan, ya. Ini disebutkan oleh Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang nggak tahu nyangka dia ini orang kaya. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatannya, minat ta'affuf.
menjaga kehormatannya. Nah, inilah yang harus lebih diperhatikan oleh kaum muslimin seperti itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran lebih banyak kata masakin daripada fuqara. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kata miskin lebih banyak. Ya, di sini pun disebutkan, ya, lebih dahulu adalah wal masakin. Ya, seperti itu. Jadi kalau wasailin, ya mereka butuh juga, mereka tapi ya, meminta seperti itu. Ya. Ini sebenarnya meminta ini tercela, ya, tercela. Kalau bukan karena terpaksa, ya, bukan artinya nggak boleh minta, boleh saja. Tapi ya kalau itu sudah terpaksa silakan. Ya. Tapi kalau dijadikan profesi, nah, karena ada sekarang itu meminta dijadikan profesi, ini suatu hal yang memalukan seperti itu. Ya, orang yang meminta-minta seperti itu, kata Nabi, nanti ya'ti yaumul qiyamah, datang pada hari kiamat, wajahnya itu lumer bagaikan kalau minyak minyak yang beku ditaruh di penggorengan cair seperti itu. Ya, ini suatu hinaan. Oleh karena itu ya badan amil zakat, ya, hendaknya amil ini berperan, ya. Kalau sebagai amil itu bukan sebenarnya duduk saja nungguin zakat kemudian bagi seperti itu. Amil zakat itu perlu mencari siapa mereka, orang-orang yang butuh, ya, karena mereka meminta harus dibina, ya, mereka diberikan zakat bukan diberikan ikan tapi diberikan kail, tapi dengan diberikan pendidikan, kemudian lihat bakatnya, dia bidang apa, oh dia bakat dagangnya ada, oh dia ada bakat keahliannya, misalnya dia bisa misalnya jadi tukang bangunan, tukang kayu, diberikan alat-alat seperti itu supaya aku diberikan pekerjaan seperti itu, harusnya seperti itu amilnya. Jadi wasailina wa fir riqab, dan wa fir riqab ini artinya orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya. Dulu para hamba sahaya, ya, mereka diberikan kesempatan oleh tuannya untuk menebus dirinya dengan membayar sejumlah uang. Maka mereka ini perlu dibantu dari harta, baik dari harta zakat maupun dari harta, ya, orang-orang yang kaya seperti itu. Setelah itu wa aqamas shalah, dia senantiasa mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Kalau tadi memberikan harta secara sukarela. Wa ataz zakah, kalau zakat apa bedanya? Kalau zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, bukan sukarela. Itu harusnya itu harta itu wajib dikeluarkan, ya. Karena itu adalah, ya, zakat ini ibarat, itu harta yang kotor dari harta kita itu supaya dibersihkan. Arti zakah kan salah satu artinya, di samping artinya berkembang, zakat juga artinya membersihkan. Jadi ibarat itu ada harta zakat itu ibarat harta yang kotor dari harta kita, itu harus dikeluarkan, dan itu memang haknya fuqara wal masakin dan al asnafut tsamaniyah. Ya, bahkan kalau ada orang kaya, dalam pemerintahan Islam, kekayaannya kelihatan. Ya, misalnya dulu dia punya peternakan sapi, kambing, ya, atau unta. Itu pemerintah Islam kalau dia nggak keluarkan, diambil secara paksa, yaitu diambil ya bagian zakatnya, bukan diambil semuanya, bagian zakatnya yang harus dikeluarkan. Misalnya 40 onta harus keluar 1 onta, ambil 1 onta untuk dikeluarkan, karena ada perintah khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, ya, seperti itu. Ini zakat, ini arti sesuatu yang wajib. Jadi kalau tadi, ya, umum. Jadi ini dari ayat ini menunjukkan yang disebutkan di atas tadi bukan harta zakat, ya, karena di bawah disebutkan zakat lagi. Wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka memenuhi janjinya kalau mereka berjanji. Ini ciri orang-orang yang bertakwa.
Ya, jadi kalau kelihatan orang nih kayaknya orang bertakwa nih, kemudian kita bisnis sama dia, nipu, ini bukan bertakwa walaupun dia syaratnya rajin ya. Wah, ini bukan ciri orang bertakwa seperti itu. Ya. Tapi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka memenuhi kalau berjanji dia penuhi janjinya. Komitmen. Jadi lihat ini orang bertakwa itu perilakunya baik, akhlaknya baik. Ya, kalau berjanji menepati janji, tidak bohong, tidak khianat, diberikan jabatan dia tidak berkhianat. Ini ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Berikutnya ciri mereka adalah wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Mereka sabar fil ba'sa'i wad-dharra. Fil ba'sa ketika dalam kesusahan, ya, susahan hidup, kesulitan hidup, apalagi masa sekarang ini dia sabar. Dia tetap ya konsisten dalam keimanannya. Ya, tidak dia jual agamanya dengan karena ada bujukan dia lagi susah, ada yang nawarin ya harta, uang dengan syarat ya, yuk ikut saya yuk ya ke gereja misalnya seperti itu. Tidak ya, as-sabirin dia sabar fil ba'sa ketika susah, wad-dharra dan ketika dapat musibah. Anaknya meninggal atau orang tuanya atau siapanya yang meninggal ya, atau kena musibah, kebakaran atau apa rumahnya misalnya, itu fid-dharra, dia sabar tetap. Wahinal ba'as dan ketika dalam peperangan ya, dia sabar ya menghadapi kesulitan-kesulitan yang diterima dalam peperangan tersebut. Ya, ini sabar. Oleh karena ini nah, apa hubungannya di bulan Ramadan ini dengan ciri-ciri ini? Ya, di bulan Ramadan ini kita lagi dilatih kesabaran kita. Ya, kita dilarang makan dan minum. Ya, walaupun kita sudah lagi haus-hausnya, terik panas, ya, tetap kita tahan. Sabar itu sabar begitu ya. Sabar artinya ulet. Ya, istiqomah. Ya, teguh di dalam menghadapi kesulitan, itu artinya sabar ya, bukan sabar pasrah begitu, bukan ya. Itu sabar artinya lain ya, suka disalah artikan. Sabar itu adalah ulet, istiqomah arti konsisten, teguh di dalam menghadapi berbagai kesulitan itu. Nah, di bulan Ramadan ini seperti itu. Ketika ada yang bujuk misalnya mau batalin puasa, dia sabar ya. Ketika ada yang membujuk untuk melihat kemaksiatan atau banyak tayangan-tayangan yang akan membatalkan, menggugurkan pahala puasanya, dihindari. Ini sabar, dilatih kesabaran ini selama sebulan supaya nanti ketika keluar dari Ramadan dia menjadi orang-orang yang sabar. Orang yang muttaqin salah satu cirinya itu dia sabar. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan syahrul Ramadan ini adalah syahrus sabri, bulan kesabaran ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala katakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka, wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau tahu ciri orang yang bertakwa, baca ini ya. Jadi bukan melihat penampilan orang, lihat oh ini orang bertakwa nah, karena dia pakai baju takwa, baju koko, baju takwa, enggak ya. Tapi lihat ya, ini rajin enggak sholatnya, itu wa aqamus shalah ya, zakatnya keluar enggak, kemudian bagaimana kemurahan hatinya, seperti itu ya, dan komitmen enggak dalam berjanji. Ini dalam surah Al-Baqarah 177. Begitu juga kita baca ya, walaupun secara cepat ya, dalam surah Al-Imran kita lihat lagi ayat 133 tadi yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya, halaman 67 ya, mungkin sama ya itunya halamannya.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian. Ini berlomba-lomba ini ya, di bulan Ramadan apalagi sudah kita diperintahkan berlomba-lomba. Kalau di bulan lain mungkin suasananya agak berat, tapi kalau di bulan Ramadan untuk mencari maghfirah Allah dimudahkan, sehingga diistilahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wasufidatis syayatin. Ya, karena setan-setan sudah dibelenggu. Artinya ini isyarat bahwasanya ibadah di bulan Ramadan ini dimudahkan bagi mereka-mereka yang beriman. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga arduhas samawati wal ardu, yang lebarnya, luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ya. Surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Bukan satu langit saja, langit-langit dan bumi. Bumi ini udah luas banget. Bumi ini kemudian kalau dilihat banding dengan langit dan angkasa luas ini, bagaikan debu, kecil sekali. Dan surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit-langit dan bumi. Itu disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Lalu siapa itu mereka yang bertakwa? Diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini jelas. Ayat dengan ayat saling menafsirkan. Siapa mereka? Lihat, langsung disebutkan bagaimana dilihat dari siapa ciri orang bertakwa, yaitu bagaimana ya sikap sosial mereka. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu ya mereka-mereka yang selalu berinfak. Kapan berinfaknya? Fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ya. Kalau ada orang yang membutuhkan, siap dia ada kemampuan untuk berinfak, dia infakkan. Ya. Baik dia dalam keadaan senang maupun susah. Nah, ini dari tadi juga sama kan, wa atal mala ala hubbihi, seperti itu. Jadi Al-Qur'an saling menafsirkan satu sama lain. Jadi puasa ini, kita di bulan puasa ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita memiliki rasa sensitivitas sosial. Kita diperintahkan untuk tidak makan dan minum hanya dari fajar sampai terbenam matahari. Kita supaya merasakan bagaimana orang-orang yang nggak punya, yang nggak ada beras di rumahnya, nggak ada makanan di rumahnya, yang setiap hari bukan hanya dari fajar sampai terbenam matahari. Kita dicoba di sini di bulan Ramadan itu, coba rasakan bagaimana ya, orang lapar dan haus seperti itu. Oleh karena ini ciri daripada mereka yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka-mereka yang berinfak baik dalam keadaan senang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidha, ciri berikutnya dari orang bertakwa adalah mereka ya menahan kemarahannya, sanggup menahan kemarahannya. Orang-orang yang menahan kemarahannya, ya, wal afina 'anil nas, yang mereka-mereka yang selalu memaafkan orang lain kalau bersalah kepadanya. Jadi ini juga ya, ini ada dalam pendidikan dalam Ramadan. Ya, sehingga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in syatamahu ahadun aw khasamahu falyaqul inni shaim. Orang kalau lagi puasa, kalau ada orang yang ngajak bertengkar, mencaci maki dia, falyaqul, kata Nabi, hendaklah dia katakan saya lagi puasa. Artinya bagaimana dia harus bisa mengendalikan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha, mengendalikan hawa nafsunya. Ya, nafsu amarah biasa kan orang suka itu. Ya, diejek, di apa semuanya dia marah. Nah, ini puasa, pada saat puasa ya digembleng kita. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya.
Ciri orang yang bertakwa adalah selalu ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Jadi ini menggambarkan bagaimana hubungan sosialnya itu orang yang bertakwa itu baik, pemurah, ya, dia selalu bersedekah. Bukan sedekahnya bukan hanya dengan harta saja, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Bahkan kata Rasul, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di wajah saudara kamu itu adalah juga sedekah. Jadi orang yang bertakwa bukan wah mentang-mentang dia sudah, ya misalnya sholatnya sudah banyak, ya apalagi udah ada tanda, ya saya tidak menghinakan ya mereka yang memiliki tanda di jidatnya seperti itu, bukan, ya itu baik kalau dia akhlaknya baik, ya. Tapi kalau itu menjadi dia sombong, ketahuilah jangankan dia baru ibadah sebentar, iblis yang sudah ibadah ribuan tahun karena sombong terusir dari surga, ya. Salah seorang sahabat Abu Dzar atau Jabir bin Abdullah Al-Ansari ketika melihat ada orang, ya, yang ada hitam di sininya, ya, dia bilang, oh kalau andai kata tidak hitam itu lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya jadi supaya dia terhindar dari riya seperti itu. Tapi bukan berarti oh yang hitam jidatnya nggak baik, ya itu baik kalau dia tidak riya dan diiringi dengan ketawadhuan, ya. Dia itu karena itu menunjukkan dia sering sujud. Sujud itu mengajarkan seorang itu tawadhu, ya, rendah hati, ya. Bukan setelah itu dia malah sombong. Oh, sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling saya yang masuk surga, yang lain yang enggak seperti saya masuk neraka, seperti itu. Naudzubillah, itu adalah sifat iblis, hati-hati, ya. Jadi kembali tadi bagaimana sampai senyum pun sedekah. Jadi bukan setelah musal ibadah kemudian dia keluar dari masjid cemberut mukanya, ya, enggak mau salam, ya. Kalau kita ngelihat mukanya itu seolah-olah dia menghinakan kita seperti itu. Nah, itu ya bukan dari ciri orang-orang yang bertakwa, ya. Berikutnya, nah ciri dari orang yang bertakwa juga bukan berarti dia berubah. Kalau dia orang bertakwa itu dia berubah seperti malaikat, enggak, ya. Artinya nggak pernah berdosa, nggak pernah salah gitu, enggak. Cirinya lihat unik di sini, Allah katakan walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka apabila melakukan suatu fahisyah, perbuatan keji, adzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka, ya, maksudnya ada kalau dia berbuat dosa, berbuat salah, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang bertakwa. Jadi ciri orang bertakwa bukan berarti dia berubah jadi malaikat, tidak. Dia tetap adalah manusia yang baik, ya. Tapi bedanya, ya, dia kemungkinan dia bisa salah, dia bisa tergelincir, dia bisa lupa, ya. Tapi bedanya orang yang bertakwa dan tidak bertakwa, kalau dia tergelincir langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga seperti yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innalladzina taqaw idza massathum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun, ya. Innalladzina taqaw, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, kalau dia dapat sentuhan dari setan, dapat godaan setan, dia langsung ingat kepada Allah. Jadi begitu. Jadi wa idza fa'alu fahishatan, di sini ayat sini zakarullah, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia buru-buru istighfar, memohon ampun kepada Tuhan mereka, ya, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah.
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, bedanya kalau orang yang bertakwa, kalau dia tergelincir dalam satu dosa, dia enggak terus diulangi lagi itu dosa, dikerjain lagi, enggak, langsung ingat, langsung istighfar, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar. Itu orang yang bertakwa, ya. Setelah disebutkan ini semua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Bagi mereka itu balasan mereka adalah, ya, mereka mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baiknya ganjaran bagi mereka yang beramal. Jadi ini ciri daripada orang yang bertakwa, ya. Dan inilah sasaran dari puasa kita selama sebulan ini, mendidik jiwa kita, menggembleng kita ini untuk menjadi, ya, orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi, ya. Jadi ini perhatian. Jadi memang puasa itu bukan hanya, ya, menahan diri dari lapar dan haus saja, ya, tapi juga bagaimana kita mendidik mental kita ini seperti yang disebutkan tadi. Ini yang disebutnya, ya, kalau dalam pendidikan itu, ya, kompetensi dasarnya seperti itu, ya. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjalankan, ya, apa-apa petunjuknya yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, menjalankan ibadah puasa ini dan juga ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan puasa ini dengan sebenar-benarnya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, segala amal ibadah kita dan menjadikan kita ketika keluar dari bulan Ramadan nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mohon maaf apabila di dalam kata-kata saya ada yang menyinggung, ada yang tidak pantas, ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.